Teman-teman gue nggak ada yang percaya kalau gue itu lahir dari keluarga yang kurang mampu, keluarga miskin. Semiskin apa nanti gue ceritain. Mereka pada ngira gue old money. Old money. Jadi bebek, di video ini gue pengen membagikan kisah gue gimana gue yang dari keluarga yang bener-bener kasihan banget bisa jadi mapan kayak sekarang, tanpa sponsor, tanpa warisan, tapi dari Tuhan. Semoga video ini jadi motivasi buat bebek yang sedang berjuang. Kalau bebek yang sedang malas-malasan gak diajak. Sambil get unready with me, ini gue baru kelar banget. Muka gue porak-poranda. Gue baru kelar bikin video menguji Hex Makeup, bakalan tayang minggu depan. Nanti jangan lupa ditonton ya. Jadi ayo dengerin gue cerita. Yuk kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Oke, kita get ready with me ya. Oh ya, unready with me, bebek. Oh iya bebek, sebelumnya yang belum kenal gue, hai aku Pau. Tadi udah, intinya gue adalah makeup artist bebek sekarang ya, dan konten kreator. Nah, gue mau bersihin muka gue dulu. Gue mau pakai nih cleansing oil beb. Cleansing oilnya pakai travel size-nya Sulwaso. Katanya udah kaya, masa pakai travel size? Namanya juga koret. Yang udah biasa nonton gue pasti tahu bocah koret ya. Gaya hidup gue ya masih begini-begini aja sih beb, bukan yang langsung melejit gitu, bukan. Ini diangetin dulu. Kita mulai dari gimana sih keluarga gue itu ya beb ya. Jadi beb, gue terlahir di keluarga biasa aja, lumayan kaya awalnya. mak bapak gue tuh nikah muda bebek. Kata mak gue umur 20 waktu mereka menikah. Jadi mereka nggak ngerti financial planning segala macem. Intinya mereka udah punya rumah, udah ada kerjaan yang pemasukannya lumayan. Lalu mereka menikah dan punya saya gitu kan. Setelah saya lahir di dunia, umuran berapa ya, kayaknya gue TK kali ya, dar. Bapak gue bangkrut. Jadi kalau kayak gitu old money gak beb? Bapak gue tuh bangkrut pas krismon itu loh beb, krisis moneter. Jadi bapak gue tuh kayak di sini Pau, kenapa ngambil yang sini? Bapak gue tuh kayak semacam supplier gitu usahanya. Nah, yang suka ngambil barang di bapak gue itu dia bangkrut. Jadi bapak gue nggak ada yang ngorder gitulah. Bapak gue ikutan bangkrut. Kasian banget. Kok ketawa sih lu? Ya maaf ya pak. Lalu ibu gue itu ibu rumah tangga. Jadi ibu gue gak bisa tiba-tiba jadi business woman gitu kan beb kan. Princess lagi mak gue tuh ya kan. Dulunya mudanya maksudnya. Princess gak tau ding gue. Gitulah pokoknya mak gue tuh gak bisa tahu-tahu jadi business woman yang sukses gitu. Jadilah mak sama bapak gue hidup seada-adanya, ngerjain kerjaan seada-adanya sambil ngabisin tabungan. Ntar gue cuci dulu ya. Lip balmnya. Gue udah kembali. Masa lip balman dulu baru bilang. Nih, lip balmnya YNM yang rainbow. Kita skincarean ya. Oh iya, tadi cuci mukanya pakai Sulwaso juga yang facial foamnya yang kayak gini. Nah, gitu bebek. Malamat Pau. Tapi kan yang kecil, biasa bocah koret. Kita lanjut ya. Mau pakai serum. Nih serum yang gue pakai Sulwaso juga. Tadi tuh kita sampai mana ya beb ya? Oh, emak bapak gue hidup menghabiskan tabungan ya. Nah, kemiskinan itu beb bertahan lama sekali. Bapak gue nggak lekas apa sih kaya gitu ya beb. Jadi downnya itu tuh lumayan lama. Tapi gue sangat proud dengan bapak gue. Jadi selama bapak gue kerja ngaco itu, bapak gue tuh apapun dilakukan tau beb. Kayak ini agak melenceng tapi ya gue pengen cerita soal bapak gue. Bapak gue tuh sampai pernah nyobain nyari kodok di sawah. Buset, perut gue sama bapak gue. Bapak gue tuh kayak Aldi Taher itu loh beb, yang semuanya dilakukan demi anak istrinya bisa makan gitu. Saya sayang bapak. Nah terus abis itu SD tuh gue masih miskin banget, SMP masih miskin banget. Ayah miskin, ibu miskin, teman-teman juga miskin. Semiskin apa sih Pau? Paling juga udah gak hedon. Enggak. Lu pernah gak listrik lu sampai mati gak bisa bayar PLN? Di rumah gua itu tuh listriknya bukan pakai yang token, itu bukan pakai pulsa enggak beb, tapi kita ke PLN buat bayar gitu loh. Itu tuh pernah diputus beb karena udah 3 bulan gak bisa bayar. Padahal bayarnya tuh waktu itu kena subsidi, jadi kayak murah gitu. Gak bisa bayar, diputus. Real gue belajar pakai, lo tau damar teplek gak? Itu loh beb yang pakai minyak tanah. Udah kayak ritual memanggil syaiton ya.
Karena nggak bisa bayar listrik, kasihan banget ya. Gue tuh pindah sekolah beb, gue sampai pindah sekolah dari swasta ke negeri gara-gara nggak bisa bayar, udah nggak bisa bayar SPP-nya. Padahal SPP-nya tuh waktu itu tuh murah banget, orang swastanya juga bukan yang bagus. SPP-nya tuh kayak sebulan 9.000, bukan 9 juta, 9.000 kalau nggak salah ya, 9.000 apa 10.000 gitu, 15.000 gitu. Pokoknya tuh masih di bawah 20.000 itu tuh kita nggak bisa bayarnya beb. Gue pindah ke SD negeri yang gratis, SD negerinya yang SD kasihan waktu itu beb. Ya semiskin itu pokoknya ya. Lanjut beb, lanjut gue SMA masih miskin gue. SMA gue dapat beasiswa. Terus untungnya tuh gue punya Pak D yang dia tuh beliau ini tuh kaya gitu beb. Nah gue dikasih duit Pak D gue buat bayar SPP. Jadi SPP-nya dibayarin sama Pak D gue. Untungnya begitu karena SMA-nya tuh gue SMA yang mahal gitu. Gaya banget pau. Bukan begitu. Nah ini cerita dimulai nih. Ceritanya dimulai di sini beb. Cerita perjuangan seorang pau. Dimulai dari waktu SMP. Jadi waktu SMP itu ada namanya Olimpiade Sains Nasional. Lu tahu nggak? Sampai sekarang kayak masih ada deh Olimpiade itu. Gua beraniin diri untuk mengajukan diri ke guru gua. Gue ingat banget namanya Pariskon. Halo Pariskon, kalau nonton video ini ngapain Pariskon nontonin video beauty ya juga ya. Gue ingat banget gue mengajukan diri ke Pariskon untuk ikut Olimpiade Sains Biologi waktu itu Beb. Ini SMP ya. Mikirnya cuman gini, aku harus bisa dapat duit, aku harus ngumpulin duit buat bayar SMA. Aku harus bisa punya piagam nasional biar nanti SMA siapa tahu aku dapat beasiswa gitu. Mikirnya gitu. Nah, gue tuh bukan orang yang terlahir jenius. Jadi perjuangan dimulai waktu gue SMP. Gue bener-bener yang belajar mulu. Kalau nggak muntah gue nggak berhenti. Serius beb. Dengan sangat keterbatasan itu beb, gue belajar terus sampai tengah malam, sampai muntah. Gue harus bisa banget dapat medali. Dan akhirnya gue dapat medali. Jadi satu hal yang mungkin Bebeb nggak tahu kalau Bebeb kenal gue pernah pinter. Gue waktu itu dapat medali perunggu Olimpiade Sains Nasional Biologi. Keren kan SMP. Demi apa? Demi duit Beb, demi duit. Nah karena SMP gue dapat itu, SMA gue dapat beasiswa. Tapi beasiswanya berbentuk potongan gitu. Tapi di SMA yang bagus, SMA yang mahal. Nah jadi waktu SMA gue sekolahnya gratis karena sebagian dibayarin sama Pak D, sebagiannya potongan karena gue pakai piagam Olimpiade Sains Nasional itu. Dan karena itu juga sisanya gue beliin motor. Akhirnya gue punya motor waktu SMA. Motornya Karisma. Lu tau gak sih Karisma? Waktu itu ya jargon hidup gue tuh gini, gak apa-apa gue gak cantik, yang penting gue berkarisma. Apa banget dah. Nah SMA tuh gue juga kasihan Beb. Sampai gue tuh inget banget nih kekasianan gue di SMA. Waktu SMA gue pakai sepatu itu lungsuran dari sepupu gue cewek yang kakinya lebih kecil dari gue. Jadi sepatunya gue injek belakangnya. Kasiannya adalah udah mah belakangnya diinjak, depannya bolong. Mangap. Kasian kan. Udah tuh perkara sepatu. Pernah lagi gue ke sekolah pagi-pagi kan dingin ya Bebe. Anjir gue diteriakin gini. Ingat banget gue. Ih udah kayak keset mesti dipakai gitu. Gue paham maksudnya jaket gue emang udah kayak keset sih. Gitu, itu menunjukkan betapa kasihannya gue pas SMA. Nah, perjuangan gue pas SMA itu Beb, kan waktu SMP gue berjuangnya adalah tidak gampang menyerah kan. Gue belajar dengan sangat tekun kan. Di SMA gue gak belajar dengan sangat tekun Beb. Pas SMA gue kecapean. Soalnya di SMA gue itu tugasnya banyak banget. Terus jadi waktu gue gak boleh bilang terbuang. Waktu gue itu banyak untuk ngerjain tugas. Abis itu gue kerja. Gue ada jaga counter pulsa. Lu tau gak sih pulsanya digesek pakai voucher. Nah dulu gue jaga counter pulsa. Abis itu gue ada ngelesin anak-anak SD tetangga gue. Terus habis itu kalau hari Sabtu gue jaga warnet Beb. Mbak warnet gue yang pakai billing lumba-lumba itu adalah saya. Jadi saya tidak punya waktu lagi untuk belajar. Saya kecapean. Jadi gue pernah banget waktu SMA adalah ranking 2 Dari bawah. sampai gue inget teman-teman gue. Jadi SMA gue kan SMA bagus. Teman-teman gue pinter-pinter banget tuh Beb. Gue inget banget waktu itu kelompokan ngerjain matematika kalau nggak salah ya. Kelompokan teman gue yang dapat gue dalam kelompoknya dia bilang gini, aduh saking gue udah nggak punya otak gue waktu SMA Beb. Tapi akhirnya lulus. Jadi pelajaran kedua adalah bertahan. Jadi kalau SMP itu berjuang, SMA itu tugas gue adalah bertahan. Gimana caranya gue bertahan supaya keluarga gue tetap ada duit, gimana gue tetap bisa kerjain tugas, karena tugas pasti keluarin duit ya. Terus gimana caranya gue belajar untuk mencari uang lebih lagi, karena kalau misal SMP gue nyari uangnya itu dari lomba, SMA gue ngerasa gue udah capek, gue nggak bisa belajar, jadi gue nggak bisa
nyari uang dari lomba. Jadi gue nyari uangnya ya dari yang tadi gue sebutin itu. Jadi step 2 adalah bertahan. Kita masuk ke step 3 waktu gue kuliah. Kita masuk ke step 3, berjuang kembali. Jadi dari berjuang, bertahan, berjuang kembali. Jadi karena miskin banget itu, orang tua gue berharap gue gak kuliah. Emak gue berharap gue gak kuliah. Tapi dengan kesadaran penuh dan kenekatan jiwa muda saya, gue bilang sama emak gue, intinya gue tetap mau kuliah, direstui ataupun gak direstui. Kalaupun gak direstui, gue bakalan cabut tetap kuliah. Gue bakalan pergi keluar kota untuk kuliah gitu. Berantem tuh sama emak gue. Pas udah lulus ya, gue baru bisa mikir nih ya, kognitifnya udah lebih mateng. Gue baru bisa ngerti, emak gue waktu itu bersikeras supaya gue gak kuliah karena emak gue takut. Ceritanya gini, jangan ketawa Pau. Iya mama. Ceritanya gini Beb. Jadi anak temennya emak gua itu jadi ODGJ karena nggak bisa nyelesain kuliahnya gitu intinya. Emak gua tuh takut dengan semangat gua yang super tinggi itu, kalau gua kuliah dan ternyata nggak ada duitnya, emak gua takut kalau gua jadi ODGJ. Intinya gua ngeyel lah Beb, gua ngeyel. Gua tetap daftar waktu itu namanya SNMPTN. Kalau sekarang gua nggak tahu namanya apa, yang ujian tertulis untuk masuk kuliah itu. Karena kalau ujian yang pakai rapot, yang masuk kuliah jalur rapot itu Beb, jalur apa itu namanya ya, gue nggak keterima karena saya ada di SMA bagus dan nilai saya geblek. Jadi gue harus ikut ujian tertulis. Singkatnya gue ikut ujian tertulis, gue keterima dan gue dapat beasiswa. Akhirnya gue kuliah, Beb. Nah, tadi gue sempat nyebutin tanpa sponsor. Maksudnya di sini tanpa sponsor adalah sponsor yang bayarin semuanya gitu, Beb. Karena kuliah kan gue juga dapat beasiswa kan. Pak D gue itu juga ngebantuin gue. Pak D gue kasih duit gue 200.000 sebulan, Beb, buat bantu gue untuk tetap bisa hidup gitulah. Gue selama kuliah, gue kerja keras lagi dong. Gila apa? Gue gak kerja keras makan apa coy? Dari mana duitnya? Inilah yang gue sebut berjuang. Jadi apapun gue lakukan, tapi waktu kuliah gue udah mulai mikir untuk bikin strategi gimana caranya gue bisa menghasilkan duit yang lebih banyak dengan effort yang lebih sedikit gitu. Jadi gue udah nggak jaga warnet lagi yang gitu-gitu, enggak. Gue waktu itu tuh ngajar les lagi karena lumayan kan ngajar les, dapatnya lebih lumayan lebih daripada jaga warnet. Abis itu gue juga jualan jajan keliling Semarang gitu, Beb, kayak cheesecake segala macam gitu. Oh ya, gue kuliahnya tuh di UNES, Universitas Negeri Semarang, Beb. Dah, tapi ada hal yang gue sesali waktu itu, Beb. Gue bucin. Jadi saya punya pacar waktu itu, terus saya sangat-sangat bucin. Jadi mempengaruhi ke kuliah saya. Jadi kebanyakan berantem, saya tidak fokus gitu, Beb. Akhirnya gue nggak bisa jadi yang terpintar di kelas gitulah. Udah capek banget juga ya bekerja ya, Beb. Udah gitu punya pacar dan saya bucin, jadi begitu. Jangan ditiru ya. Kalau punya pacar otaknya dipakai ya, kids. Jangan kayak saya bucin banget ya, kids. Mikir kids. Nah, masuklah di semester terakhir. Di semester terakhir, di mana gue juga terakhir kali bisa menerima beasiswa. Alias kalau gue nggak lulus di semester itu, ya udah, gue nggak bisa. Gue nggak tahu cara ngasih makan diri gue dan bayar kuliahnya gimana. Nah, di semester itu juga gue harus penelitian. Gue jurusan biologi, otomatis gue bakalan keluar duit buat penelitian. Nah, ini, titik ini saya mencoba untuk menjadi makeup artist. Inilah tipsnya. Jadi tadi kan berjuang, bertahan, berjuang naik level. Di sini gue naik levelnya, Beb. Gue udah mulai menerapkan satu trik yang di sini lu bisa terapin. Jadi, kalau lu merasa ada satu bidang yang menurut lu itu bisa menghasilkan uang, lu bisa pelajarin bidang itu dengan otodidak. Jadi awalnya gue belajar jadi makeup artist tuh otodidak, Beb. Duit dari mana ya kan saya les? Duit beasiswa separuh gue beliin makeup. Jadi beasiswa gue tuh 600.000, 300.000 gue beliin makeup. Terus gue otodidak nontonin YouTube. Guru gue waktu itu tuh poni makeup di YouTube sama Jung Saimol. Gue nontonin 2 video itu, nontonin itu mulu. Terus gue praktek ke teman-teman gue. Terima kasih khususnya untuk Uswatun Hasanah yang sekarang jadi manajer saya. Dia adalah teman gue yang benar-benar support gue waktu itu. Dia mau jadi kanvas gue coret-coret waktu belajar makeup. Teman-teman kosannya sekalian mau di coret-coret sama gue. Terima kasih ya guys. Kalian berarti banget buat gue. Aduh, jadi begitu menurut teman-teman gue itu hasilnya udah oke. Nggak mungkin lah bagus banget, nggak mungkin. Hasilnya udah oke, gue bikin pamflet kertas. Karena waktu itu sosmed belum segacor sekarang ya. Gue bikin pamflet kertas, gue tempel-tempelin di setiap fakultas, di setiap mading fakultas gue tempel-tempelin. Gue bikin promo makeup harganya 125.000, makeup 2 orang gratis 1 orang, murah banget kan. Tapi dari situ kan guenya juga merasa gue juga belum bagus gitu, Beb. Yang penting makeupin aja gitu kan. Dari situ
itu ternyata rame, banyak yang ngebooking. Duitnya gue puterin, gue les waktu guru pertama gue adalah Cifriska. Ini adalah fotonya. Guru pertama gue itu Beb, Cifriska tuh. Nah, dari hasil les itu otomatis kan skill gue nambah. Gue naikin jadi 150.000, udah nggak buy to get 3, udah nggak begitu. Terus rame, begitulah. Jadi intinya yang bisa lu contek ini adalah lu otodidak belajar sesuatu, lu cari klien, lu dapat duit, lu puterin, lu ambil kelas. Lu naikin harga, dapat duit lagi, lu puterin, naikin skill terus gitu Beb. Makanya si step 2 ini adalah berjuang untuk naik kelas. Kita lanjut ya. Aduh, gue terharu. Kita masuk ke sesi 4 kehidupan gue. Intinya gue udah lulus kuliah Beb, udah punya ijazah S1 ya kan. Terus gue udah punya portofolio makeup. Dengan modal ijazah S1 dan portofolio ini, gue apply ke banyak perusahaan. Apply jadi makeup artist. Dan gue akhirnya diterima di MNC TV. Itu adalah kerjaan kantoran pertama gue. Gue jadi makeup artist di MNC TV. For your information, gaji gue pas UMR. Gaji gue waktu itu tuh UMR lebih dikit ding Beb. Waktu itu UMR tuh masih 3,8 kalau gak salah. Gaji gue tuh 3,9, selisih 100.000. Tapi kenapa gue ambil? Karena gue mau naik kelas Beb. Soalnya kalau di TV itu makeupnya harus super cepet, tahan banting. Gue juga belajar banyak kerja tim dari situ. Terus gue juga mau punya banyak channel, ketemu banyak orang yang sama-sama di make up. Jadi gue terima, gue ada di TV, gue kerja di TV itu sampai 2019, dari 2016 sampai 2017 gitu dah. Jadi 3 tahunan ya, 3 tahun apa 3 tahun kurang, 3 tahun lah kira-kira gue ada di tisu di situ kebalik. Gue ada di situ Beb untuk naikin skill gue. Akhirnya setelah dari situ gue pindah ke company berikutnya dan tetap menjadi makeup artist sampai akhirnya kena layoff. Apa sih yang rame-rame itu loh Beb, zaman abis covid itu. Nah itu gue kena layoff tuh. Nah Beb, di fase keempat ini gue mau lu tahu pelajarannya adalah kita harus selalu menaikkan skill. Jadi investasi ke diri sendiri. Itu yang bikin gue cepet mapan adalah investasi ke diri sendiri. Investasinya bukan ke duit, karena duit siapa yang mau diinvestasiin? Tapi dengan gue ngambilin kelas waktu gue ada duit, atau gue ngambil opportunity pekerjaan yang bisa ngasih gue ilmu secara gratis gitu Beb. Dari situ kan gue dapat kenalan banyak ya. Dan dari situ juga gue akhirnya pindah ke company berikutnya dengan gaji 2 digit. Waktu itu gaji akhirnya gitu, sebelum gue kena layoff. Setelah gue kena layoff, gue belajar banyak hal. Gue nge-VO itu ngedubbing Beb, ngisi suara kartun gitu. Gue ada di kartun Ruang Guru yang Bu Nana. Gak tahu sekarang udah diganti belum, gue gak tahu. Terus abis itu gue juga belajar ilustrasi. Gue belajar digital grafis. Gue belajar konten pada akhirnya. Sampai akhirnya menjadi yang sekarang Beb lihat. Gue jadi makeup artist, jalan. Gue jadi konten kreator, jalan. Yang sudah tidak jalan adalah VO dan ilustratornya. Susah ngambil kliennya Beb. Jadi maksud lu nih dari segala semua ini tuh yang mau lu kasih tahu ke kita apa Pau? Jadi intinya Bebep, untuk Bebep yang pengen naik kelas secara finansial, pengen keluar dari ketidakmampuan finansial, kalau Bebep mau mencontek saya, caranya adalah berjuang terus naikin skill. Fokus ke skill dan otak gitu. Jadi bukan investasi yang lu kejar, yang mau diinvestasiin duit apa gue tanya. Jadi lebih ke investasi ke diri lu sendiri, nambah skill terus. Berjuang terus, ingat kalau Bebep lagi males ya, ingatnya ini, kalau gue ingetnya gini, ini gue tidur, temen gue lari. Gue selalu inget itu. Jadi gue gak mau ketinggalan lebih jauh dari temen gue, kayak gue berjuang. Jadi berjuang terus, kalau capek, istirahat. Istirahatnya bukan berhenti. Yang gue tadi ceritain ke lu, istirahatnya adalah ya udah jalanin aja yang sedang dijalani sekarang, tapi jangan pernah mundur. Jalani. Kalau udah siap lari lagi, tambahin skill lagi, berjuang lebih keras lagi. Cara gue begitu. Kalau sekarang, cara gue sekarang, setiap bulan gue harus baca minimal 1 buku, apapun itu. Buku tang bukan, buku Yasin bukan. Buku apapun lah, mau novel kek, mau apa, yang penting gue baca buku. Gue baca buku sebulan 1, abis itu dalam sebulan gue harus ngambil kelas apapun itu minimal 1 per bulan gitu. Bulan lalu gue ngambil kelas konten afiliator itu, sama bulan lalu gue juga ngambil kelas makeup doyin. Bulan ini kayaknya gue mau ngambil kelas drum gitu Beb. Tapi lu paham gak maksud gue? Oh ya, sama ini Beb, kalau misalkan lu ngerjain sesuatu, lu ngusahain sesuatu kok gak dapet hasilnya ya, bisa jadi lu
akan dapat hasil di tempat lain gitu Beb. Apa sih maksudnya Pau? Yang tadi gue belum cerita, gue tuh juga ngusahain menjadi UI UX designer selama gue yang tadi kena layoff itu. Ternyata gue ngusahain segimanapun gue gak dapet kerjaan sebagai UI UX designer, tapi ternyata gue malahan jalan sebagai content creator. Makanya gue ada di depan lu sekarang nih Beb, bisa ngajak ngobrol lu, ada duitnya dari situ. Jadi kalau lu lagi ngusahain sesuatu, bilang sama Tuhan, ya Tuhan, kalau ini yang terbaik buat hamba, tolong dilancarkan. Kalau yang terbaiknya yang lain, tolong kasih tahu gitu. Pokoknya jangan suuzon lah Beb. Kalau lu lagi ngejar sesuatu tuh Beb, kejar aja. Gimana? Bingung nggak? Nih, gue rangkumin ya. Jadi resep pesugihan gue dari minus bisa jadi mapan, bukan kaya raya, tapi mapan biasa aja sebenarnya. Tapi ya udah hidup dengan nyaman lah ya Beb ya. Itu tuh adalah yang pertama, berjuang terus-terusan sampai limit. Kalau gue ya, sampai limit Beb. Kalau misal capek ya, jangan berhenti, tapi istirahat gitu. Jadi tetap ngerjain yang lagi lu kerjain, cuman nggak ngegas. Habis itu kalau udah ada lagi, ngegas lagi. Satu itu. Yang kedua adalah investasi ke atas, dagu ke atas, alias otak. Investasi ke otak, naikin skill terus menerus. Kalau misalkan belum ada duit, kan sekarang tutor banyak ya, cari-cari tutor, praktekin. Tutor doang masuk otak doang Beb, harus dipraktekin juga biar masuk ke tangan juga. Cari tutorial yang gratis dari YouTube bisa. Kalau udah ada duit, lo ambil tutorial berbayar, cari klien, puterin, begitu terus. Jangan pernah berhenti, jangan pernah tidak semangat. Nggak bisa sih. Apa ya namanya, kita juga ada malas-malasnya lah. Ya pokoknya semua tuh ada jalannya Beb. Kalau memang udah rezeki lu, jangan lupa yang paling penting adalah berdoa sama Tuhan. Bersyukur dulu kalau berdoa ya. Nih resep pesugihan kedua gue yang gue tadi belum jelasin. Selalu bersyukur sama Tuhan, terima kasih sama Tuhan Beb. Lu kalau misalkan dikasih sama temen lu, duduk aja, duduk sini, lu bilang makasih. Lu dikasih kembalian sama tukang bakso, lu bilang makasih. Sama Tuhan lu udah bilang makasih belum? Hari ini dikasih napas, hari ini lu bisa jalan, hari ini lu masih bisa jajan, jangan lupa bilang terima kasih. Itu tuh fungsinya untuk pesugihan apa coba Beb? Lu jadi enteng menjalani hidup. Yang bilang sama gue, ketawa mulu lu Pau. Karena enteng hidup gue Beb. Karena gue selalu berterima kasih sama Tuhan. Jangan lupa bilang terima kasih sama Tuhan ya Beb. Gak usah nunggu ada kejadian super hebat di hidup lu baru lu terima kasih, jangan ya. Kan lu kasih napas doang harusnya bilang makasih lu. Makasih lu sama Tuhan. Ya gitulah pokoknya. Nah minggu depan gue punya video. Apa yang? Oh iya, unboxing ini ya Beb, 100k follower ya. Ayo kita unboxing yuk. Beb. Tidak sabar saya, akhirnya ada video unboxing ya. Anyway, terima kasih ya Beb yang sudah stay bersamaku sampai aku dapat 100k subscriber. Ternyata yang aku usahakan nih di YouTube ada hasilnya juga ya Beb, dapat plakat. Ini tuh gue nunggu kayak berapa lama ya, yang sebulan ya, sebulanan gitu Beb nunggu ini dateng. Soalnya ini dikirim dari mana sih Love? Ohio mulu. Nggak ada tulisannya soalnya. Anjir. Yuki, dari Yuki hutan kayu. Ayo kita buka ya. Oh iya. United States USA bukan Yuki, kocak. Ayo kita buka. Gimana cara bukanya? Ayo kita buka Beb. Wow, spons dari USA. Warnanya hitam. Ada kartu ucapannya. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored To take part in recognizing your achievement and want to experience to be exceptional. Ya ampun, mama. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Makasih Rick. Makasih ya Bang Rick. Do you remember your first subscriber? Kayaknya saya sendiri pakai second account Bang. Your 100, kalau 1000 tuh apa? Ya 1000. 1000 Thanks you do and we know that you'll definitely remember your video lalala. Jadi kebanyakan kalau gue sampai bawah. Makasih ya Bang Neal Mohan. Wow. Beb gue punya ini Beb sekarang. Thank you so much Beb yang sudah ikut merawat channel ini, yang rajin komen, yang rajin nge-share, nge-like, yang subscribe. Kita berhasil dapat ini Beb, dapat silver play button. Lu dapat silver play button udah kayak dapat button ruby. Button ruby itu maksudnya yang tinggi. Setiap milestone, setiap steps itu harus kita rayakan. Ya kan, harus berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan
hamba memutuskan untuk membuat YouTube. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang banyak yang terbantu dari video hamba. Aduh, kelihatan. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya saya punya ini. Terima kasih ya Beb sudah bersamaku. Sampai jumpa Rabu depan.